Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di PSBB Pembelajaran Seru bareng KSB bersama kakak, Kak Puput, berasal dari Polewali Mandar. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Jadi hari ini kita akan belajar matematika nih. Ayo adik-adik yang ngerasa gak mau belajar matematika, pusing. Nah, hari ini kakak akan bantu adik-adik biar adik-adik makin pintar, makin jago, dan makin seneng nih belajar matematika. Jadi hari ini kakak akan menjelaskan materi tentang operasi hitung matematika. Ayo adik-adik yang penasaran, yuk disimak videonya. Sesuai dengan yang kakak bilang sebelumnya, hari ini kita akan belajar sifat operasi hitung. Nah, pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan 3 materi dari operasi hitung. Yang pertama adalah sifat operasi hitung, yang kedua adalah operasi hitung campuran, dan yang ketiga adalah operasi hitung pembulatan. Nah, memasuki materi pertama yaitu sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung ini terbagi atas 3. Pertama adalah komutatif, yang kedua adalah asosiatif, dan yang ketiga adalah distributif. Sifat operasi hitung yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini dikenal juga dengan operasi hitung pertukaran. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Nah, seperti adik-adik lihat pada gambar yang ada di video ini, terdapat 2 bentuk operasi hitung komutatif ini. Yang pertama ada penjumlahan dan perkalian. Nah, penjumlahan yang pertama ini yaitu A ditambah B sama dengan B tambah A. Maksudnya di sini bahwa A ditambah B hasilnya akan sama jika kita balik, yaitu B ditambah A. Nah, selain contoh huruf tadi, kakak akan memberikan contoh bentuk angka, yaitu 3 ditambah 6 sama dengan 6 tambah 3. Hasilnya adalah 9. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa operasi komutatif yang penjumlahan ini jika dibalik hasilnya akan sama. Nah, ada juga nih contoh perkalian. Yang adik bisa lihat bahwa A dikali B sama dengan B dikali A. Hasilnya akan sama nih adik-adik. Adik-adik mau lihat nggak? Nah, kalau kita ubah nih hurufnya menjadi angka, yang itu 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4, hasilnya akan sama, yaitu 8. Jadi ini adalah sifat komutatif. Sifat komutatif walaupun kita balik, angkanya hasilnya akan sama, baik itu di penjumlahan maupun di perkalian. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini dikenal juga sebagai operasi hitung pengelompokan. Seperti komutatif tadi, sifat asosiatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Biasanya sifat asosiatif ini juga ditandai dengan penggunaan tanda kurung. Nah, contoh asosiatif ini juga terlihat pada gambar di atas, yaitu A dalam kurung A ditambah B balas kurung ditambah dengan C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C balas kurung. Maka hasilnya akan sama. Contoh angkanya gimana nih? Nah, kita coba ya. Dalam kurung 11 ditambah 5 balas kurung ditambah 3, itu hasilnya berapa? Nah, yang kita jumlahkan ini yang dalam kurungnya dulu ya. 11 tambah 5 sama dengan 16 ditambah 3. Hasilnya adalah 19. Nah, gimana kalau kita tukar? Nah, kita tukar menjadi 11 ditambah dalam kurung 5 tambah 3 balas kurung. Hasilnya berapa ya? Nah, hasilnya yaitu kita jumlahkan lagi nih di dalam kurung. 5 ditambah 3 adalah 8, terus kita tambah dengan 11. Berarti hasilnya 19. Nah, adik-adik bisa lihat bahwa sifat asosiatif ini walaupun ditukar hasilnya akan sama. Memasuki sifat ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat
operasi hitung yang memiliki dua operasi hitung yang berbeda. Salah satunya adalah operasi yang berguna sebagai operasi penyebaran, dan yang operasi lainnya berguna sebagai bilangan penyebar yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Memasuki contoh distributif. Nah, seperti yang ada pada gambar yang ada di video ini, adik-adik bisa lihat ada angka-angka nih. Gimana sih ya maksudnya? Nah, 2 dikali dalam kurung 13 ditambah 2. Ini merupakan contoh sifat distributif ya adik-adik. Masih ingat nggak tadi kakak ngejelasin bahwa sifat distributif itu memiliki dua operasi hitung. Nah, operasi hitung penyebar adalah angka 2 dan yang bilangan yang disebarkan yang ada dalam kurung yaitu 13 tambah 2. Nah, cara pengerjaannya yang kayak gimana nih? Nah, cara pengerjaannya yaitu 2 akan dikalikan semua bilangannya yang terdapat dalam kurung. Gimana caranya? Jadi cara penulisannya yaitu sama dengan dalam kurung 2 dikali 13 balas kurung ditambah dengan dalam kurung 2 dikali 2 balas kurung. Maka hasilnya adalah 30. Nah, contohnya yaitu perkalian terhadap pengurangan. Contohnya seperti ada pada gambar, yaitu 4 dikali dalam kurung 12 dikurang 8 balas kurung. Nah, seperti tadi, semua angka yang ada dalam kurung akan dikalikan dengan angka yang tidak dalam kurung ini nih. Nah, seperti apa? 4 dalam kurung 4 dikali 12 balas kurung dikurang 4 dikali 8 sama dengan hasilnya adalah 16. Gimana sih? Biasanya kan masih pusing nih. Nah, kalau mau gampangnya adik-adik kakak kasih tips ya. 4 kan kali dengan 12 itu kita kalikan dulu ya. Hasilnya itu adalah 48. Kemudian dikurang yang 4 dikali 8. 4 kali 8 berapa? Ayo adik-adik. 32. Jadi 48 dikurang 32 adalah 16. Nah, masuki materi kedua yaitu tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memiliki lebih dari satu perhitungan yang berbeda, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini memiliki tingkat nih. Yang tingkat pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan memiliki tingkat yang sama. Kemudian pembagian dan perkalian memiliki tingkat yang sama juga. Nah, perkalian dan pembagian ini lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Maka biasanya dari pengerjaannya itu kita kerjakan dulu perkalian atau pembagian ya adik-adik. Biar adik-adik makin paham tentang operasi hitung campuran, kakak kasih contoh ya. 35 dibagi dengan 7 dikali 2 dikurang 4 ditambah 5. Nah, hasilnya berapa? Sesuai dengan kakak yang bilang tadi bahwa perkalian dan pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya lebih didahulukan. Nah, kita mulai lagi nih dari 35 dibagi 7 dulu. Nah, 35 dibagi 7 sama dengan 5 dikali 2 dikurang 4 ditambah 5. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, 10 dikurang 4 sama dengan 6 ditambah 5. Hasilnya berapa? 11. Jadi ingat ya adik-adik, tips kerja dari perhitungan campuran yaitu pembagian dan perkalian lebih didahulukan dibanding dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, memasuki materi yang terakhir yaitu tentang pembulatan. Pembulatan adalah cara yang dilakukan untuk bisa memperoleh nilai hasil operasi hitung. Nah, bilangan bulat ini juga memiliki konsep ya adik-adik.
Konsep dari bilangan bulat adalah mencari bilangan yang mempunyai nilai terdekat dari bilangan yang dikehendaki. Adapun sifat dari bilangan bulat yaitu untuk bilangan 5 ke bawah dibulatkan ke bawah, dan untuk bilangan 5 ke atas maka dibulatkan ke atas. Nah, contohnya gimana? Semisal adik-adik melihat angka 52, lalu harus dibulatkan. Nah, gimana caranya? Adik-adik kaitkan aja dengan sifat dari bilangan bulat, yaitu angka di bawah 5 harus dibulatkan ke bawah. Nah, 2 ini kan di bawah 5, maka jika kita membulatkan 52, kita bulatkan menjadi 50. Nah, contoh lainnya apa? Yaitu bilangan 78. Nah, diketahui ada bilangan 78, kemudian ingin dibulatkan. Maka pembulatannya adalah berapa adik-adik? 80. Karena alasannya adalah 78 angka 8, berarti angka 8 ini lebih di atas dari angka 5, maka pembulatannya ke atas, maka dari itu jawabannya adalah 80. Jadi inti dari pembulatan yaitu mencari nilai terdekat dengan syarat jika angka di bawah 5 maka pembulatannya di bawah, dan jika angka 5 ke atas maka pembulatannya ke atas. Nah, gimana kali ini pembelajaran kita adik-adik? Apa udah mengerti atau masih pusing nih? Nah, kalau adik-adik masih pusing, gak apa-apa, namanya belajar. Adik-adik bisa buka bukunya kembali atau nonton video lain dari GSB biar adik-adik lebih ngerti dan lebih giat nih belajarnya. Dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya dari GSB. Oke adik-adik, semangat belajar. Dadah!